Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari ini kita akan bahas solusi dari weekly problem yang pertama. Ini materinya adalah persamaan trigonometri ini. Kalau teman-teman nggak tahu weekly problem itu apa, mungkin soalnya bisa di scan dulu di sini, ya. Nanti setelah ngerjain, teman-teman semua boleh lihat nonton videonya, ya. Oke, jadi di sini kita akan bahas 10 soal materi tentang persamaan trigonometri, ya. Nah, tapi nanti ini akan saya bagi menjadi dua bagian, dua video ya. Ini yang video yang pertama, ini adalah pembahasan dari nomor 1 sampai nomor 7. Nah, nanti untuk nomor 8, 9, 10-nya kita akan bahas di video yang kedua. Oke? Ya, kita mulai langsung aja. Kita bahas nomor 1 ya. Nah, ini soal nomor 1. Jadi soalnya kira-kira seperti ini, teman-teman. Tentukanlah nilai X yang memenuhi persamaan cos 2X sama dengan cos 84 dengan X-nya di antara 0 sampai 180 derajat. Nah, jadi langkah pertama adalah di sini kita akan lihat dulu persamaan yang kita gunakan adalah persamaan cos ya. Jadi langsung aja kita buat di sini adalah cos 2X sama dengan cos 84. Nah, sebenarnya kalau kita pakai logika ini sebenarnya udah selesai ya. Kita udah dapat nilai X-nya gitu ya. Dengan cara apa? Kita buat ini sama dengan ini gitu ya. Kan udah sama-sama cos ya. Nah, jadi solusi yang pertama itu adalah 2X sama dengan 84. Nah, karena persamaan cos itu atau fungsi cos itu bersifat periodik, jadi kita ingat rumusnya adalah kita tambah dengan kelipatan dari 360 derajat gitu ya. Selalu kita tambahkan dengan kelipatan 360 derajat. Nah, terus yang kita sederhanakan, kita bagi dua semuanya. Ya, ini kita bagi dua semua. Nanti jadi X sama dengan 42 ditambah K dikali 180 derajat. Maka kita akan pilih nilai nilai K-nya gitu ya untuk mendapatkan nilai X-nya di antara 0 sampai 180. Nah, jadi untuk K-nya 0, nanti langsung aja kita masukin. Untuk K-nya 0, kita akan langsung dapat X-nya 42. Untuk K-nya 1, nanti kita dapat, jadi masukinnya 1 gitu ya. 1 kali 180, 42 tambah 180, jadinya adalah, nggak masuk sebenarnya ya, udah nggak masuk karena kan posisi 180, tapi nggak apa-apa, kita tulis saja 222 derajat gitu ya. Kalau ini kita jumlahkan 42 ditambah 180. Nah, ini nggak masuk interval ya, jadi yang kita ambil cuma 42. Nah, berikutnya persamaan cos itu adalah 2X sama dengan, karena tadi kita udah ambil sudutnya ada 84, maka untuk persamaan yang kedua itu adalah minus 84 ya, sesuai dengan ketentuan aturan cos. Jadi ada alfa, ada min alfa. Nah, ini yang bagian alfanya, ini yang bagian min alfanya. Sama kita tambah dengan kelipatan 360 juga gitu ya. Kemudian ini kita bagi dua. Bagi dua semua, jadinya adalah X sama dengan minus 42 ditambah K kali 180. Nah, ini kalau kita masukin K-nya 0, jadi K-nya itu kita masukin bilangan bulat teman-teman semua ya. Jadi bilangan bulat K-nya mulai dari 0, 1, 2, 3, boleh minus sebenarnya. Cuman kita sesuaikan aja hasilnya supaya si X-nya itu dapat di antara interval yang diminta gitu. Jadi kalau misalkan dimasukin K-nya 0, ini nggak akan masuk nih gitu ya. Tapi kalau dimasukin K-nya 1, nanti kita bisa dapatkan minus 42 ditambah 1 dikali 180. Berarti sekitar 138 derajat gitu ya. Nah, kalau dimasukin K-nya 2, berarti 2 kali 180 jadi 360, nanti nggak akan masuk ya. Nah, maka jawabannya, kesimpulannya adalah, atau himpunan penyelesaiannya adalah 42 derajat sampai 138 dan 138 derajat. Nah, kira-kira itu X yang memenuhi teman-teman. Ya. Oke, sebenarnya persamaan trigonometri ini bisa dibilang mudah ya. Mudah, yang penting kita tahu setiap persamaan trigonometri sin, cos atau tangen aturannya seperti apa gitu. Oke, kalau ini cos berarti aturnya alfa sama min alfa. Nah, jadi itu dua itu yang merupakan solusi dari persamaan cos. Lanjut. Nomor 2. Nah, sekarang persamaan sin ya. Nah, kalau tadi kan persamaan cos alfa dengan min alfa. Nah, kalau persamaan sin gimana? Kalau persamaan sin, saya tulis dulu di sini rumusnya ya. Kalau sin X sama dengan sin alfa, maka kemungkinannya X sama dengan alfa dan X-nya sama dengan 180 min alfa. Nah, gitu.
ya. Ini. Nah, alfanya diambil dari bagian yang sebelah kanan. Yaitu jadi di dalam sin bagian yang sebelah kanan. Sebenarnya sih kalau kebalik nggak apa-apa sih sebenarnya ya, kita ambil yang sebelah kiri pun nggak apa-apa. Cuman untuk mempermudah teman-teman semua mempelajari atau mencari solusinya, kita ambil aja sebelah kanan. Ya, biar kita kompak dulu aja. Oke, berarti langsung kita masuk ke soalnya ya. Jadi sin 2x min 30 sama dengan sin x. Nah, karena yang sebelah kanan itu adalah x, maka si x ini yang statusnya nanti bakal jadi alfanya gitu. Oke, nah berarti nanti yang pertama kemungkinannya adalah 2x min 30 sama dengan x gitu ya. Ditambah kelipatannya tetap 360 derajat. Kemudian satu lagi adalah 2x min 30. Jadi sebelah kirinya tetap teman-teman. Terus yang sebelah kanannya jadi 180 min x gitu. Ditambah kelipatan dari 360. Oke, jadi kalau misalkan kita buat ini x-nya di sini, ini x-nya di sini gitu ya. Jadi 180 min x. Oke, sekarang kita selesaikan satu persatu. Yang sebelah kiri dulu coba kita selesaikan. Nanti hasilnya ini bisa kita pindah ruas ya. Jadi x sama dengan 30 ditambah k kali 360 derajat. Oke, nah terus kita masukkan x-nya dari 0. Ya 0 ya, karena kalau minus pasti nggak akan masuk. 0, 1, 2 dan terusnya sampai interval 0 sampai 360. Nah, nanti kita akan dapat x-nya di sini kita dapat adalah 30 ya, untuk k-nya sama dengan 0. Untuk k-nya sama dengan 1, ini nggak masuk ya karena hasilnya 390. Oke, jadi dari sebelah kiri, dari solusi yang pertama kita mendapatkan satu solusi saja 30 derajat. Nah, sekarang solusi yang kedua, berarti kita harus pindah-pindah ruas dulu. Ini jadi 2x ditambah x sama dengan 180 tambah 30 ya, ditambah k kali 360 derajat. Ini jadi 3x sama dengan 210 ditambah k kali 360 derajat. Ini kita bagi 3 semua. Bagi 3. Nah, harus hati-hati teman-teman. Kalau membagi 3, ini berarti semua harus dibagi 3 termasuk si 360-nya ini. Berarti jadi x sama dengan 70 ditambah k kali 120. Nah, kita masukkan k-nya 0 ya. Untuk k-nya 0 berarti kita dapat 70. Untuk yang berikutnya berarti tinggal tambah aja 120 gitu ya, teman-teman. Sebenarnya boleh juga masukin k-nya 1, 2, 3 dan seterusnya, atau tambahin aja 120, tambahin dengan kelipatannya biar lebih mudah ya. Jadi 190, kemudian 310 ya kalau ditambah 120 lagi. Dan kalau ditambah 120 lagi ini jadi 430 dan ini nggak masuk teman-teman ya. Oke, jadi untuk interval 0 sampai 360 himpunan penyelesaiannya itu adalah 30, 70, 190 dan 310 derajat. Oke, nah kira-kira seperti itu untuk persamaan sin ya. Nah, kalau misalnya ternyata videonya kecepatan ya, boleh diulang-ulang lagi aja biar gampang, biar bisa lebih paham. Oke, berikutnya tadi udah cos, kemudian sin, sekarang adalah tangan ya. Nah, kalau tangan ini dari rumusnya itu cuman ada satu ya. Jadi kalau tangan. Kalau ada tangan x sama dengan tangan alfa, maka x-nya di sini sama dengan alfa. Jadi cuman satu aja. Gitu ya, sama dengan alfa ditambah kelipatan dari 180 karena periode tangan itu adalah 180 derajat, jadi k-nya dikali 180 derajat. Oke, langsung aja kita mainkan. Oke, kita lihat di sini kita punya tangan 3a min 15 sama dengan 1. Nah, ini hati-hati teman-teman, jangan serta-merta langsung 3a min 15 sama dengan 1, jangan ya, ini salah. Oke, ini salah. Jadi kita harus buat dulu si kiri dan kanan itu jadi tangan apa sama dengan tangan apa gitu loh. Jadi ada sisi kiri ada tangan, sisi kanan juga ada tangan gitu. Nah, setelah itu baru kita samakan si fungsi yang ada di dalam tangannya itu. Jadi kiri kanan harus ada tangan dulu baru kita eksekusi. Intinya gitu. Nah, sekarang gimana cara kita mengubahnya? Kita lihat di sini kita punya tangan 3a min 15 sama dengan 1. Nah, 1 ini sama dengan tangan berapa gitu loh. Jadi kita harus cari dulu di trigonometri tangan berapa yang hasilnya 1.
gitu. Nah, salah satunya adalah tangan 45. Nah, jadi 45-nya ini nanti akan bertindak sebagai alfa. Maka kalau tangannya ini kita hapus atau kita masukkan ke persamaan tangan, kita akan dapat 3 ambil 15 sama dengan 45. Langsung ditambah K kali 180. Nah, ini kita pindah-pindah ruas dulu ya. Jadi 3A sama dengan 60 ditambah K kali 180. Kemudian kita kalikan, kita bagi dengan 3 semua biar enak ya. Jadinya A sama dengan 20 ditambah K dikali 60 derajat. Oke, jadi hati-hati ini juga harus dibagi 3 ya. Oke, dari kita akan dapat A-nya sama dengan 20 ya, untuk K-nya sama dengan 0. Kemudian kita tambah 60 jadinya 80. Kita tambah 60 lagi jadinya 140. Kita tambah 60 lagi jadinya adalah 200. Kita tambah 60 lagi jadinya 260. Nah, kita harus melihat intervalnya di sini sampai 210 teman-teman. Berarti 260 ini enggak masuk ya. Jadi kesimpulannya himpunan penyelesaiannya itu adalah 20, 80, 40 dan 200. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Ya. Oke. Nah, jadi ini untuk persamaan cos, sinus dan tangan tadi ya. Oke, nah mudah-mudahan dari 3 video ini sudah bisa kalian simpulkan teman-teman ya, bisa dipahami gimana cara nyelesain persamaan trigonometri yang sederhana. Oke, kita lanjut nomor 4. Nah, nomor 4 ini pun sama ya. Nah, ini cos. Berarti caranya sama kayak nomor 2 tadi ya. Nomor 1 tadi cos. Nah, cuman di sini yang jadi permasalahan adalah masih ada angka min setengah akar 3. Nah, jadi min setengah akar 3-nya ini harus kita ubah dulu nih, teman-teman. Min setengah akar 3 itu harus kita cari cos berapa sih? Cos berapa yang hasilnya itu adalah min setengah akar 3. Nah, buat teman-teman yang belum hafal boleh menggunakan tabel. Tapi kalau teman-teman yang sudah bisa boleh menggunakan sudut berrelasi gitu ya untuk mencari kosinus yang min setengah akar 3. Nah, untuk sudut berrelasi sebenarnya saya udah bikin juga videonya, boleh dilihat aja videonya, nanti boleh dipelajari lagi gimana caranya mengaplikasikan sudut yang berrelasi untuk nyari cosnya. Itu gampang banget tuh. Oke, nah ini langsung aja singkat. Jadi kita dapat ternyata cos yang nilainya min setengah akar 3 itu adalah 150 derajat. Ya, jadi cos 150 itu adalah min setengah akar 3. Salah satunya, sebenarnya kan ada 2 ya. Nggak apa-apa, kita ambil salah satunya aja adalah 150 derajat. Maka di sini kita bisa pakai nih. Jadi sama dengan cos 150 derajat. Nah, kiri kanan udah sama-sama ada cosnya. Berarti baru kita masuk ke perhitungan. Berarti ini sama dengan ini, gitu ya. Jadi yang pertama nanti solusinya adalah X min 30 sama dengan 150. Ingat kalau misalkan cos itu kan alfa dengan min alfa ya. Nah, yang kedua adalah X min 30 sama dengan minus 150 ditambah K kali 360, ini ditambah K kali 360. Jadi ini adalah 2 buah solusi. Jadi ini bukan pilihan teman-teman ya, bukan milih mana salah satu gitu, enggak. Jadi harus dua-duanya dipakai gitu. Oke, kita selesaikan yang sebelah kiri dulu. Jadi kita dapat di sini X sama dengan 180 ditambah K kali 360. Ya, nanti di sini X-nya kita dapat untuk K-nya 0 berarti 180 ya. Udah cuma satu doang. Di sini berarti X-nya adalah minus 120 ditambah K kali 360. Untuk K-nya 0 jelas nggak masuk, nanti hasilnya negatif. Untuk K-nya 1 nanti dapat 240 ya. Untuk K-nya 2 berarti 600, jadi tetap nggak masuk ya. Oke. Nah, ya berarti nanti jawaban akhirnya udah ya, cuma 2 doang. Jadi X-nya itu adalah 180 dan 240. Nah, itu dia teman-teman jawabannya. Ya. Ya, seperti itu. Oke, langsung kita lanjut ke nomor 5, teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang masih belum paham, diulang lagi aja videonya, ya. Nah, ini juga sama ya, masih persamaan trigonometri yang sederhana. Di sini kita punya adalah sin
3x min 33 sama dengan min setengah akar 2. Nah, min setengah akar 2 ini kita harus cari dulu. Kayak persis sama yang cos tadi ya. Berapa sih nilai sin yang berapa sih sudut sin yang gimana sih? Berapa sih sudut yang nilai sinnya min setengah akar 2 gitu. Kita cari aja salah satunya ya. Nah, di sini kita ambil salah satunya itu adalah sinus 225 gitu. Nah, setelah kita dapat, berarti nanti ini akan menjadi patokan kita buat nyari solusi nih, si 225 ini gitu. Berarti solusi yang pertama nanti adalah 3x min 33 sama dengan 225, which is alfanya itu. Yang kedua, 3x min 33 sama dengan, nah kalau sin itu kan 180 min alfa teman-teman ya. Nah, alfanya adalah 225. Maka di sini adalah 180 min 225. Wah, negatif dong nanti. Nggak ada masalah. Kan nanti kita bisa main di nilai K-nya. Main di nilai K-nya mau positif apa negatif gitu. Nilai K-nya mau berapa angkanya gitu maksudnya. Ini ditambah K dikali 360 derajat. Ini juga ditambah K dikali 360 derajat. Oke, kita selesaikan satu persatu teman-teman ya. Yang sebelah kiri dulu. Ini kita pindah ruas jadi 3x sama dengan 258 ditambah K kali 360. Ini kita bagi 3 semua. Ya, bagi 3 jadinya adalah X sama dengan berapa dibagi 3 nih? 86 ya. 86. Ya, betul. Ditambah K kali 120 derajat. 86 enggak ya? 86 bagi 3. Ini 24, ini 18, berarti 86. Ya, betul. Oke. Oke, berarti X-nya adalah 86. Kemudian kalau K-nya 1 nanti jadi 206. Kalau K-nya 2 jadi 240 tambah 86. Ini tambah 120 aja ya di sini. Tambah 120 jadinya adalah 326. Udah kayaknya cuma 3 doang. Ya. Nah, ya sekarang kita balik ke yang kita langsung maju ke yang sebelah kanan. Oh iya, teman-teman, sebelum saya lanjutkan, ini saya sering sekali melihat banyak kesalahan mengerjakannya di sini. Jadi yang kiri ini ceritanya udah 3x min 3 sama 225 bla 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 dan seterusnya, kemudian dapatlah di sini x sama dengan 86. Nah, jadi saya sering banyak ya teman-teman semua yang lagi belajar persamaan trigonometri. Jadi persamaan keduanya nggak pakai yang ini, tapi pakai yang ini. Jadi X-nya adalah, karena tahu sih rumusnya kalau sin itu kan alfa sama 180 min alfa. Tapi dianggapnya alfanya itu yang ini, yang terakhir 86. Nah, ini salah, teman-teman. Jadi banyak yang bikin X-nya itu sama dengan 180 kurang 86 tambah K kali 360 derajat. Nah, ini salah, teman-teman ya. Ini salah. Jadi si alfa itu haruslah angka atau nilai atau fungsi yang ada di dalam sin paling awal di soal. Gitu ya, di soal. Apapun dalamnya ini yang sebelah kanan ya, apapun yang dalamnya ini sebelah kanan, ini adalah alfa. Mau nanti dalamnya 45, mau nanti dalamnya 225, mau nanti dalamnya 3x min 7 misalkan, ya itulah alfanya. Gitu ya. Jadi jangan ngambil alfa hasil dari modifikasi ini gitu. Itu nanti hasilnya akan keliru. Oke? Kita lanjut, ini hapus aja. Set. Ini hapus lagi. Set. Nah, kita kerjakan ini jadinya adalah 3x sama dengan pindah ruas. Oh, jangan nih. Ini kita biarin lah. Ini minus 45 ya. Minus 45 ditambah 33. Betul ya, minus 45 atau ya betul. Ditambah K kali 360 derajat. Ini jadi 3x sama dengan minus 12 ditambah K kali 360. Kita bagi 3 semua. Jadinya X sama dengan minus 4 ditambah K kali 120. Oke, masukin K-nya 0 pasti gak masuk ya. Masukin K-nya 1 jadi 116 tambah 120 jadi 236 tambah 120 jadinya 356. Ya, udah selesai. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya ini cukup banyak ya teman-teman. Jadi kita harus tulis semua 86, 116, 206, 236, 326, dan 356. Nah, ini dia jawabannya teman-teman ya. Oke.
Nah, nomor 6. Nomor 6 ya. Nomor 6 ini masih sama ya, ini jadi cos. Tapi di sini ada 2 cos. Nah, gimana caranya nih? Ya, mungkin pada bingung. Kita bahas x min 3 min akar 3 sama dengan 0. Oke, persamaan ini teman-teman kita pindah-pindah ruas dulu. Nanti kita akan dapatkan bahwa 2 cos x min 3 sama dengan akar 3 ya. Kemudian dibagi 2 semua, jadi cos x min 3 sama dengan setengah akar 3. Nah, jadi ini soalnya sedikit modifikasi ya, cuman nggak terlalu sulit juga. Jadi kita buat si persamaannya itu biar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, sekarang kita dapat cos x min 3 sama dengan setengah akar 3. Berarti kan kita harus cari cos berapa yang nilainya setengah akar 3 gitu ya. Nah, kita buat di sini adalah sama dengan cos 30 ya, cos 30. Maka yang 30 ini nanti akan menjadi alfanya gitu ya. Oke, jadi solusi yang pertama kita buat di sini kan ada x min 3. X min 3 sama dengan 30 ditambah k kali 3 60. Yang kedua adalah x min 3 sama dengan minus 30 ditambah k kali 3 60. Nah, ini yang kedua. Langsung kita masukkan jadi x sama dengan 33 ditambah k kali 360. Ya, berarti nanti kita dapat x-nya 33 untuk k-nya sama dengan 0. Di sini nanti x-nya sama dengan min 27 ditambah k kali 360. Ya, berarti x-nya sama dengan, kalau kita masukin k-nya 0 jelas nggak masuk, nanti jadi minus. Kalau k-nya 1 jadi 353. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Enggak 300, enggak dong, 333 ya. Oke, berarti nanti jawabannya adalah x-nya sama dengan 33 dengan 333 derajat. Oke ya, gitu teman-teman. Oke, nah oke, lanjut satu soal lagi. Ini soal terakhir nomor 7 teman-teman ya. Tadi udah samaan sin kostan, ini juga sin kostan lagi, jadi adil ya satu-satu. Nah, mudah-mudahan dari semua beberapa soal yang sudah saya bahas ini bisa membuat teman-teman lebih paham lagi. Oh, ternyata mengerjakan soalnya itu seperti ini gitu ya. Nah, dan buat nonton video ini sebenarnya teman-teman lebih enak ngerjain dulu wiki problemnya yang udah di-download. Kerjain dulu, nanti ini buat ngecek aja gitu. Soalnya kalau nonton doang mah nggak paham-paham pasti, jadi harus ngerjain dulu. Oke. Nah, langsung kita buat tangan 2x tambah 42 dikurang tangan x min 12. Ini tangannya kita pindah ruas dulu ya, kanan kiri. Jadi tangan 2x tambah 42 sama dengan tangan x min 12. Nah, ini teman-teman semua yang sebelah sini, ini yang akan menjadi alfanya. Oke, ini akan menjadi alfanya. Oh, kebetulan tangannya cuma satu ya, jadi nggak ada masalah. Langsung aja, berarti 2x tambah 42 sama dengan x min 12 ditambah kelipatan dari 180 derajat. Nah, ini kita pindah ruas dulu teman-teman. Jadi pindah sini, jadi x sama dengan minus 54 ditambah k kali 180. Berarti langsung solusinya adalah x sama dengan, nah iya, kita lihat intervalnya dari 180 sampai 360 ya. Berarti kalau kita masukin k-nya 1, ini nggak akan masuk. Kalau k-nya 2, bisa ya 180. Kalau k-nya 2 jadi 360 dikurang 54. Berarti 306. Salah. 306 derajat. Gitu. Iya. Iya, betul. Udah, jawabannya cuma 1. Ya, kalau k-nya 3 kali 120 jadi 540 ya, dikurang 54, masih di luar interval. Oke. Itu aja mungkin teman-teman untuk pembahasan dari nomor 1 sampai nomor 7 ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipelajari dengan baik. Dan kalau teman-teman semua mau, boleh dibagiin ke teman-teman semua yang membutuhkan ya, biar bisa jadi amal kebaikan kita semua. Oke, sampai ketemu lagi. Langsung lanjut part 2 ya, untuk nomor 8, 9 sama 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.